Oke guys, jadi hari ini gue ada di tempat Body Fish. Nah, gue ada beberapa hal yang mau gue tanya, tapi itu di video berikutnya. Sekarang ini gue mau lihat dulu, koleksi lu ada apa aja sih di sini, Bang? Sebenarnya kan gue berdiri sebagai predator fish supplier gitu. Jadi gue berusaha mengadakan semua jenis yang ada. Jadi kalau abang sekarang mau review-review dari Piba sampai ntar yang high end pun ya harusnya ada sih di sini. Siap. Nah, jadi ini dulu nih. Ini lu Pibas masih banyak. Lo nggak takut, Bang? Ini kayaknya orang di grup banyak yang panik selling, Bang. Ya, nah ini juga pas banget. Ini adalah wadah buat gua konfirmasi ya. Siap, Sebenarnya menurut gua semua jenis ikan yang kita rawat dengan baik, yang kita rawat pakai hati, nilainya akan terus nambah, Bang. Betul. Apapun itu. Walaupun terkesan terlalu banyak overpopulate gitu, tapi enggak juga. Setelah gua lakukan contoh satu model gue ini pembesaran dulu. Gue pilih kualitasnya, baru gue display di tank ini. Jadi dulu gue pembesarannya itu di kolam. Oke, kuncinya kualitas. Iya. Tapi kalau lo yang kasarnya abal-abal juga lo mungkin berat ya. Iya, Nah, gitu. ini Dan gue juga kualitas ini, nih. oke gue ngerti mungkin pasarnya gak sekuat dulu. Tapi ya gue akan berikan ini yang ramah banget di kantong. Ini sekarang 20 sentian cuman ya range-nya sekitar 200 ribuan doang. Masih 200-an. Ini ada apa aja sih, Bang? Ini Pinima gue lihat. Ya, ada Pinima, ada Kelberry, Orinoco, Mono. Gua ini kan harus nyambut teman-teman yang baru mulai hobi, Bang. Bener gak? Orang baru mulai hobi untuk dia nyari ikan yang sama. Misalkan contoh, aduh gua ngefans banget nih sama Bang Gio, gua pengen punya Pibas kayak Bang Gio gitu. Dia nyarinya ke siapa nih? Nah, di situ gua harus peluk dia juga. Sini, Bro. Cuman harganya ikannya cuman segini, speknya begini, bisa gue jelasin pelan-pelan. Oke. Kayak gitu. Siap. Makanya gua harus siapin yang tetap harus ada dan gue usahain gue lengkapin setiap jenis. Siap. Nah, ini rombongan Peacock Bass lagi semua nih. Peacock Ini Bass. gue lihat ada intermedia, mono, temensis yang kecil. Tadi gue lihat kayak ada Broco ya, Bang ya? Iya, itu Bang. Gua Oke, ada Broco. di sini ada Broco Pure. Ini yang dari Surinamenya. Oke. Nanti mungkin bisa Abang lihat lebih detail. Nah, sama ini yang hybridan lokal nih. Ini kayaknya hybrid sama Kelberry nih. Oke. Yang ini udah hybridan 1, 2, di situ ada hybridan. Oke. Nah, ini ada Crenicicla, Zebrina. Iya. Bener bukan? Zebrina bukan? Benar, ini Zebrina. Salah satu mungkin ya supplier predator yang rajin main Crenicilla itu gua kali. Kayaknya. Kalau gue lihat, Bang, ke depannya Crenicicla ini mungkin ada potensi menyaingi Pibas karena kan dari segi warna emang cukup menarik ya. Betul. Dari segi kebutuhan parameter dan temperatur Hampir pH mirip kan sama-sama dari mirip. Amerika Selatan. Cuma mungkin harganya yang masih belum bisa menyaingi karena termasuk mahal nih. Iya, dan dia Terutama belum, yang Zebrina ya. Iya, dan dia belum breeding. Berarti emang masih impor. Masih impor dan di sananya pun masih ngandalain wildcats. Boleh nanya nggak? Crenicicla lu ukuran berapa dan range harga di berapaan sih? Ini kurang pasarannya? lebih 32 cm ya. Oke. Panjangnya 32 cm, range harganya 7,5 juta. Nah, tuh kan. Jadi kalau udah segitu Iya. bukan pasar untuk semua orang sih. Benar, tapi untuk teman-teman yang benar-benar suka, karena ini tergolong jenis yang eksis ya, yang Zebrina ini, itu tetap akan lumayan sih Bang, maksudnya kena aja. Bang, jadi kalau untuk Crenicicla yang misalnya gue baru mau mencoba melihara Crenicicla, Iya. rekomendasi lo apa? Yang warnanya masih oke lah, kan dia ada beberapa tuh, kalau nggak salah Atabapo, terus apa sih, ada Zebrina, terus ada ini itu. Kalau gue lebih prefer kalian coba ke lenticulata sama red Atabapo dulu. Nanti kita review ada kok. Oh, ada? Ada. Nanti kita Kalau Atabapo merah gitu semua ya? Iya, dan Atabapo ini ada 2. Di sananya dia bilang itu Pike Cichlid. Tapi ada 2 sungai, satu dari sungai Tapajos, satu dari sungai Red Atabapo. Yang harusnya secara gen mereka sama, tapi 2 tempat yang berbeda dapatnya. Oke, nanti kita coba lihat. jelasin. Nah, yang ini nih. Tadi pas gua datang gua bilang, apaan itu gede banget, buset dah. Iya. Ini apa tuh, Bang? Yang 2 ekor di sana, Bang? Ini ada watermelon L330, kurang lebih ukurannya ya. Ini yang paling gede ini sekitar 43 sentian. 43? Ini 43, ini 40. Yang itu sekitar 36 senti. Itu watermelon juga? Watermelon. Cuman kayaknya setelah size segitu dia akan mutasi lagi markingnya. Jadi kayak gini nih Bang. Tuh. Jadi nggak maksudnya nggak bulat-bulat lagi tapi agak lebih pecah. Udah mulai melonjong ya? Dan kalau kita lihat di Google, max size-nya sih harusnya dia udah kena di 43 cm nih Bang. Oh, tuh mentok segitu? Iya. Menurut gua nih Bang ya, bercandaan jokes gua ya. Gampang. Pleco itu dibeli untuk dilupakan, Bang. Bener. Karena ya lu kapan mau lihatnya kecuali di tank ya? Contoh ya, contoh.
Bang Gio tadi udah review tank ini kan? Tahu nggak Bang Gio di sini ada pleko hampir 50 cm? Hah? Gak kelihatan. Nggak kelihatan aja. Tuh. Gila Kak. Jadi kalau lu punya community tank ada pleko satu itu gede loh Bang. Gede. Buset. Gede. Nggak kelihatan sama Dan gua, nggak Bang. ke-review sama Abang. Ini apa, Bang? Kleko apa nih, Bang? Itu L191. Itu 46 cm Bang. Wah. Itu gede banget, Bang. Iya. Ini Abang boleh zoom in dikit. Lihat semua durinya sih udah keluar nih Bang. Nih, tangan gue itu udah nempel sama durinya tuh. Buset. Ini duri semua nih, Bang. Iya. Diminta tolong ukur coba di. Gila sih ini. Berapa? 47. 46 kan tadi gue bilang. Segituan lah Bang. Gila sih. Ukur kering loh Bang. Gua cemplungin dulu ya Bang, kasihan. Kasihan tuh udah kelamaan. Ah. Tapi megang pleko itu kan ada caranya ya, Bang ya? Ada, Kan ada. banyak ini ya nggak bisa asal. Nggak bisa, kulit kita kalah. Bang, ini kalau boleh nanya nih, kan Iya. jujur gue baru ngelihat yang segede-segede ini. Ah. Kalau udah segede ini berapa? Soalnya yang kecil aja ya. Kalau gue boleh Ah. buka range kayak L190 kecil kan udah 1 sampai 2-an lah ya. Iya. Yang 18-20 sekitar segitu lah ya, Iya. kurang lebih ya, 1 Ah. sampai 2-an ya. Ah. Kalau udah kayak gini nih, Belasan sih Bang. Jadi kalau yang paling gedenya itu di angka mungkin sekitar 13 jutaan. Kalau yang adik-adiknya kan gua ada beberapa stok tuh yang nggak sampai 46 sih, pokoknya 41-42 cm itu di angka 11 juta lah. Sekitar nggak segitu. nyampe kayak 30-40 gitu nggak ya? Ah. Tadi gue kira segituan, Bang. Enggak sih. Nggak nyampe. Enggak. Mungkin jenisnya ya Bang. Mungkin yang Oke. Adonis itu mungkin lebih mahal lagi. Kalau dia ini yang mahal flat rate-nya. Karena kan gue impor. Betul. Oke, jadi itu ya Monster Playco di Monster sini. Playco. Nah di sini apa nih Bang? Ini ada Pari, BD, BD. Nantilah kita review di tank yang lebih Siap. rame. Ini ada Dorado. 40 Temensis. sentian sama Temensis 45 sentian. Ini kemarin error pengiriman, jadi ini masih recovery. Nah, jadi nih Bang Ricci, kita kesini dikit Ya. Bang. Dorado, yang gua tahu, yang kita harapin itu Golden Golden Dorado. Betul. Yaitu Salminus brasiliensis. dan Francisanus. Dan ada juga Salminus Francisanus. francisanus. Ah, Brasiliensis itu yang benar-benar kuning. betul. Francisanus tidak terlalu kuning. Iya. Jadi apakah yang beredar di Indonesia ini Francisanus ataukah benar Brasiliensis? Nah, gini Nah, Bang. gua nggak mau menjudge karena jujur gua ya kalau menurut gua nih, gua lempar dulu ya. Iya. Menurut gua Francisanus. Ya, Menurut Abang apa? satu ya Bang ya. Abang pernah lihat Brasiliensis benerannya nggak? Real nggak pernah. Nggak pernah. Kita selalu lihat dari internet kuning. blak. Dan itu foto. Betul. Foto bisa diedit. Yes. Menurut aku, literatur yang membedakan Francisanus dan Brasiliensis ini sangat sedikit. Dan dua-duanya say Golden Dorado. Francisanus dibilang Golden Dorado, Brasiliensis dibilang Golden Dorado. Kalau ada gue pernah baca hasil ini ya literatur ya. Iya, literatur. Yang membedakan Francisanus sama Brasiliensis itu jumlah lateral Iya. ininya kan dia kan ada strip-stripnya. Iya. Cuma kan nggak mungkin kita gituin Bang. Bener, Bang. Apalagi ukuran kecil, buset Iya, dah. bener Picek Bang. masa-masa. Makanya dan sampai hari ini gue belum pernah lihat orang Brazil pun this is Brasiliensis Dorado gitu. Terus muter di tank dia gitu. Kuning gitu. Iya, gue belum pernah lihat. Itu Pasti dari video udah diangkat dan rata-rata itu hasil pancingan ya. Dan gue nggak tahu karena even Blue Azul aja kalau hasil pancingan itu biru banget. airnya di sana. Gue nggak ngerti deh. Oke. Bisa jadi karena untuk realnya dan hasil gue riset pribadinya karena kan gue belajar ikan-ikan ini dari apa yang udah gue lakukan dan salah biasanya. Oke, Biasa siap. baru jadi konten tuh kalau gue salah tuh. Gue belum dapetin si Brasiliensis ya. Padahal gue impornya juga dari negara-negara sekitar sih. Dari Kolombia, dari Peru untuk dapetin bibit-bibit Doradonya. Kayak gitu. Oke. Nah, apakah mungkin ini yang datang ke sini adalah farm race atau captive breed? Mungkin nggak? Ada kemungkinan iya. Karena jujur tadi gue masih ada stok di sini, sorry bang. Oke. Ini 15-16 cm dan ini gue impornya dari China.
Oh ya, ini ada satu. Ya, Oh, satu itu atau imported. dua tuh. Dua. Berarti kalau dari China udah farm race. Nggak ngerti karena Cina ini punya daya beli yang lumayan tinggi dan SDM-nya lebih tinggi daripada Indonesia. Oh, bisa bisa aja jadi- dia beli bibit kecil, dia lakukan pembesaran untuk dia ekspor pulang. Karena nilai ekonominya selalu naik seiring dengan naiknya dia size. Nah, soalnya yang yang dari lo, yang lo tahu yang punya Golden Dorado terbesar gimana? Kalau gue paling 65 70-an lah gue. Terakhir, Itu pun belum ada kuning-kuningnya gitu, nggak terlalu Nggak lah. terlalu lah. Yang lo tahu siapa yang punya yang gede? Dulu di Kang Irfan itu karena mati, jadi kita bisa ukur kering ya, itu 75 cm. 75 punya Bang Irfan sekian tahun yang lalu ya. Iya, itu Oke. karena mati ukur kering dan itu pun menurut gua kalau dari Google itu harusnya masih Francisanus dan nggak sekuning yang benar-benar dapat foto di Google IG gitu nggak pernah dapat lihat sekuning itu. Tapi agak kekuningan iya. Cuman kalau umurnya masih kecil dia lebih silvery kan kalau kita baca literatur Betul. itu. Dia lebih silvery. Tapi kalau ke gede kayak gini udah mulai kelihatan agak kuning dikit lah di pipi-pipinya, Ya dia pipis, pipi dayung. iya, badan udah ada, cuma nggak kayak yang Bener-bener kita mau ya, yang memanjakan mata kita yang enggak Iya. sih, enggak. Gue udah berusaha nyari yang itu sampai gue bawalin supplier gue. Mereka jujur ya supplier gue bilang itu sama Sama gitu, ya? iya. Tapi kan gimana cara ngejelasinnya coba ke kamera, apalagi kita bikin konten ya bang. Apakah penonton mau terima kata supplier gue sama gitu? Kan nggak bisa gitu. Jadi ya berarti kurang lebih ya modelnya nanti besarnya itu Iya. mirip-mirip kayak punya Bang Irfan dulu atau Iya. yang mirip kayak punya gua sekarang ya. Bener. Gedenya nggak jauh-jauh dari Nggak sana. jauh-jauh dari sana. Bambusa kayaknya lagi hype ya, Karena efek kangen. efek kangen. Udah 2 tahun terakhir nggak ada. Iya. Tahun ini baru masuk. Masuk. 2019 terakhir dia masuk. Sekarang 2022. Nah, kalau ini apa nih Bang? Nah, ini yang lagi-lagi hype-nya juga nih. Apa tuh? Si ikan mas. Ini Neo Benasi. Masyir bukan? Bukan. Iya, masih keluarga. Oke. Masih keluarga Maser. Ini Neo Benasi, max size-nya bisa 180 cm. 180. Iya, dan ini masih wildcats dari Cina. Yang punya gue ini belum captive breedan. Jadi harusnya kalau digedein bisa nyampe max size segitu. Nah, gedenya itu berwarna kah atau Ini mereka bilangnya golden. Jadi Berarti kuning? kuning dan list tengahnya tuh ada hitamnya. Oke, gua Dan pernah lihat. iya. Oke, gua pernah lihat. Dan itu sampai gede kayak gitu. Berarti ini jenis apa? Maksudnya kayak carp ya? Bukan. Carp harusnya masih carp. Masih carp, Masih ya? carp. Masih dekat-dekat kayak Julieni, Giant ya. Tapi kalau kayak gitu pertumbuhannya gimana? Bang? Apa kenceng banget yang lo tahu? Mirip-mirip Julieni, Bang. Mirip-mirip Julieni, Giant agak Agak lama lah. cepet mungkin sampai 40 cm sisanya keong. Nggak kelihatan. Iya. Kecuali mungkin kita di arus sungai yang seperti apa yang mereka inginkan gitu ya. Gue cuma bisa bantu mereka pakai arus sih kalau di sini. Ini pari. Pari, Nah, pari. nih. Nah. Ini apa nih? Macam-macam nih. Gua nggak tahu nih. Ini sebenarnya semua lenticulata, Bang. Ini semua Iya, lenticulata. dan seperti yang gue bilang di awal, mereka ini semua masih wild catch. Ini keren loh, Bang. Ya. Sama Ini- kayak Pibas ya, Bang. Markingnya beda-beda walaupun sama-sama mono misalkan. Kayak gitu oke. dia. Ini Kayak tinggal stabil nggak stabil ya mungkin ya bahasanya. Benar, cocok ya. pH sama enggaknya gitu. Nah, berarti dia tergantung grade-nya ya. Grade-nya kayak gini mungkin yang bagus ya. Benar. Secara visual orang awam nih. Orang awam maunya lenticulata tuh yang kayak gini. Nah, yang kayak gini-gini lah yang ada di Google nih biasanya nih, Bang. Foto-fotonya. Cuman kan yang kayak gini nggak bakal mereka foto upload di Google. Oke. Nah, kayak gini ukuran maksimum size berapa, Bang? Lenticulata ini cuma sampai 30 cm. Dia Temperamennya gimana, Bang? temperamen dia tergolong yang iseng sih, iseng aja, tapi nggak yang parah banget gitu. Oh, sampai dikejar ikan sampai stres itu enggak ya? Enggak. Masih setara saya kayak Pibas, Pibas. Dorado gitu-gitulah. Masih yang menengah lah. Belum sampai kayak Red Devil gitu, belum. Ya kan ada ikan itu dia sampai ukuran tertentu kalem udah gede, woi itu. Golinya abang tuh. Iya dong. Itu mah ngeri. Nah, ini ada si siapa namanya? L191, Pleko lagi. iya. L191 nih ya. Kayak gitu. Ini ada pol, pari-parian. Ya kurang lebih gitu sih, Bang. Bang, terakhir Bang. Nah, Ini filtrasi lu gimana? Secara keseluruhan aja Bang. secara Soalnya kan gue liat ada yang beda-beda nih. Gue mempersimpel filtrasi karena satu, pola ikan yang masuk beda-beda. Gue cuma mengandelin satu mekanis, dua biologis, udah itu aja. Yang penting rumah bakterinya nggak gue kotak-atik, mekanisnya gue ganti hampir setiap hari. Entah itu cuci atau ganti kapas baru. Jadi gue lebih rewel di mekanisnya. Kenapa? Karena gue punya power untuk tiap hari ganti air. Beda sama hobis. Ya. Jadi populasi itu nggak gitu gue lihat.
pakan itu gak gitu gue lihat. Kenapa? Karena gue sehari bisa 1 sampai 2 kali ganti air. Jadi yang penting adalah tank endapan gue ada nggak, air endapan di rumah gue ada atau enggak, kayak gitu. Tapi untuk filtrasi kurang lebih ya mekanis, mekanis dan biologis, udah itu aja. Soalnya yang bagian atas gue perhatiin semua top filter, Hmm. tapi kayaknya ya kalau gue boleh nebak, lu untuk menghemat space di sini lu pakeinnya Betul. apa namanya, Dan- internal sump. Iya, iya, internal sump. Kita ngomong filter samping. Dan kalau kita shot, Bang, misalkan kita di konten ya, ini gue tutup, ikannya cuman kelihatan polos ikan tank, jadi nggak pakai filtrasi sama sekali. Oh. Jadi nggak ketutup kayak gini kan ada power headnya, Oke. ada air-airnya dan something. Kalau ini kan nggak polos. Gitu. Untuk keperluan dagang aja sih, Bang. Kalau untuk yang lebih baik pasti banyak yang sistem filtrasi jauh lebih baik. Jadi untuk video kali ini mungkin itu aja, Bang. Siap. Nah, berikutnya nih video yang spesial yang Kita ke jilid dua. yang inilah. Jadi see you guys in my next video. Bye bye. Bye bye.